Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk tutorial Debian Server. Melanjutkan dari channel sebelumnya ya. Apabila teman-teman sudah menonton bagaimana cara menginstal sistem operasi Debian 7 ya, Debian Server 7 Gizi yang sudah saya share. Nah, silahkan untuk menonton part keduanya yang ada di video ini. Oke, di sini setelah penginstalan kemarin, di sini saya akan melakukan konfigurasi IP untuk server dan juga klien. Jadi di sini saya ingin melakukan koneksi antara klien dan server menggunakan IP address masing-masing. Nah, biar tidak panjang lebar, kita langsung lanjut saja. Di sini saya sudah buka tampilan Linux server Debian-nya ya. Di sini sudah login, ini meneruskan yang kemarin. Nah, di sini ada posisi saya itu sudah ada di root ya. Root Idris@Debian. Nah, ada perbedaan root biasa dan juga root super user. Root super user itu biasanya digunakan untuk apa? Agar si user atau admin bisa menambah, mengedit, menghapus ataupun memasukkan segala jenis layanan server jaringan. Nah, jadi di sini karena ini masih root biasa, saya akan pindahkan ke super root ya, atau super user. Menggunakan perintah apa? Menggunakan perintah su. Nah, seperti ini. Tinggal di enter saja. Lalu password yang dimasukkan adalah password pada saat pertama kali login. Nah, saya masukkan. Nah, di sini sudah masuk ke super user ya. Di sini sudah langsung masuk ke data home slash nama saya ya. Nah, jika sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, sebelum kita konfigurasi IP, kita hidupkan dulu layanan CD yang ada pada server Debian ini. Ini kan masih warna abu-abu atau tidak aktif atau masih kosong. Nah, kita akan masukkan dulu CD-nya dan juga aktifkan. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Kita sorot kursor ke icon CD ini, kita klik. Nah, kita klik. Di sini sudah muncul tampilannya ya. Kita tinggal pilih sebuah berkas disk. Nah, kita pilih untuk CD-nya yang DVD 1 dulu ya. Pilih DVD 1. Nah, ini sampai berwarna biru, itu menandakan bahwa CD yang dimasukkan sudah ada ya. Tinggal kita mengaktifkannya. Perintah untuk mengaktifkannya tinggal kita ketikkan di server ini perintah apt strip cd-rom spasi add, lalu enter. Nah, jika kalimat terakhirnya repeat this process for the rest of the CD in your set, itu menandakan bahwa CD sudah aktif ya. Lalu kita harus menginstalkan juga layanan Resolvicon, itu untuk nanti proses kita akan menambahkan layanan-layanan server. Caranya dengan mengetikkan perintah apt stripget spasi install spasi Resolvicon. Nah, jika terjadi kesalahan seperti ini, package Resolvicon has no installed candidate. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengganti CD-nya ke DVD 2.
Nah, ini sedang proses ya, sudah berhasil. Nah, jika sudah beres untuk resolve icon, kita langsung saja untuk pengaturan IP address pada server ya, pada Linux Debian-nya. IP address ini berada di file interface. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk ke file interface? File interface itu ada di directory network atau di /etc/network. Berarti kita harus pindah dulu directory dari home Idris atau dari home nama saya ini ya ke etc network menggunakan perintah cd spasi /etc. Tujuan kita ya, tujuan untuk pindah direktorinya kemana, berarti cd. Nah, tujuannya kemana? Di sini kita akan pindah ke network, berarti cd spasi /etc/network. Nah, seperti ini, lalu di enter. Kita lihat perbedaannya ya, kita sudah ada di direktori /etc/network. Lalu kita akan mengecek apakah di network ini ada file interface atau tidak, yaitu dengan cara ls. Nah, terlihat ketika sudah di ls, ini sudah terlihat ada file interface ini ya. Nah, jika sudah ada, kita akan edit atau setting IP address itu pada file interface yang sudah kita temukan. Nah, cara masuk atau cara mengedit ke file interface-nya menggunakan perintah nano spasi file yang akan kita edit. Nah, berarti nano spasi interface. Nah, ini adalah tampilan dari file interface. Diharapkan tidak ada yang berbeda. Yang paling pertama itu hashtag ya, this file describe, terus and how to active. Yang kedua adalah the loopback untuk network interface-nya, dan yang keempat adalah the primary network interface. Jadi diharapkan teman-teman pun isi dari file interface-nya sama, tidak ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda bisa disamakan dengan mengetik secara manual. Nah, kalau sudah tampilan ini, kita edit. Yang paling pertama itu adalah ini, allow hard plug. Kita ubah menjadi auto seperti ini. Lalu untuk IP address-nya di sini saya akan menggunakan jaringan statik atau mengisikan IP address secara manual. Jadi nanti untuk kliennya saya akan buat juga, tidak secara otomatis tapi secara manual, tapi dalam satu jaringan. Kita edit inet DHCP ini menjadi inet statik seperti ini. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini kita akan masukkan IP address-nya. Saya menggunakan IP address kelas C ya, dengan /28. Nah, lalu di sini kita masukkan IP address-nya. Yang pertama itu adalah IP-nya ya. Kita tulis address, lalu masukkan IP yang sudah kita buat atau kita hitung. Terus barisan kedua ini masukkan netmask atau subnetmask. Karena tadi saya menggunakan IP address /28, berarti subnetmasknya adalah 240. Terus untuk barisan ketiga kita masukkan network. Barisan keempat kita masukkan broadcast.
Nah, dan yang barisan kelima kita masukkan IP gateway. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal save dengan cara perintahnya Ctrl O, lalu enter, dan juga Ctrl X. Jika sudah selesai, kita simpan, lalu konfigurasi tadi kita restart ya. Cara untuk merestart network ini dengan perintah /etc/init.d/networking spasi restart. Seperti ini ya, bisa dicatat, lalu kita enter. Jika sudah, kita aktifkan dulu Ethernet 0 ini yang sudah kita setting dengan cara if up spasi Ethernet 0 atau ETH 0. Nah, jika sudah diaktifkan, ditandai dengan already configured. Lalu setelah itu kita cek apakah IP yang sudah kita setting atau masukkan sesuai atau tidak dengan cara if config. Nah, seperti ini. Di sini di ETH 0 atau di Ethernet 0 ini terlihat address yang kita masukkan, broadcast, dan juga netmasknya sesuai dengan yang sudah tadi kita masukkan pada file interface. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita harus men-setting atau memasukkan IP address pada klien. Klien yang dimaksud adalah sistem operasi Windows. Nah, ini ya. Kita masuk ke control panel. Di Ethernet, change adapter option. Nah, di Ethernet 4 ini di VirtualBox host only, kita masuk ke properties, lalu kita cari internet protokol versi 4, pilih properties lagi. Nah, kita masukkan IP address di sini. Untuk barisan atas ini adalah IP address untuk klien ya. Sedangkan yang bawah ini, yang dua baris ini untuk IP address server. Berarti kita masukkan IP address untuk kliennya harus sesuai dengan satu jaringan dengan yang ada di server ini. Kita boleh bisa buka lagi interface-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini IP address server adalah .2. Kita boleh masukkan dulu di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan juga IP address untuk klien. IP address untuk klien ini berarti mengambil dari broadcast. Di sini broadcastnya 15. Berarti jatah IP untuk klien ini dari 3 sampai 15. Teman-teman bisa memasukkannya bebas ya, asalkan tidak lebih dari 15. Untuk subnet masknya sesuaikan dengan netmask yang ada pada server, dan untuk gateway-nya pun sama, disesuaikan dengan server. Jika sudah sesuai seperti ini, bisa dilihat keduanya. Nah, di sini yang di control panel ini kita simpan dengan cara OK, lalu close. Lalu kita masuk lagi ke server ini. Ini boleh keluar. Nah, kita tes koneksi jaringan, apakah server bisa connect ke klien, begitupun sebaliknya klien bisa connect ke server.
dengan cara kita ping. Karena ini posisinya kita ada di server, kita akan ping IP client, atau boleh kita ping dulu IP server dengan cara ping spasi IP server ya. Berarti yang kita masukkan adalah IP yang .2, lalu enter. Jika hasilnya seperti ini, itu menandakan bahwa jaringannya sudah berhasil atau sudah connect. Lalu kita ping juga ke klien dengan memasukkan IP klien lalu enter. Nah, jika tampilannya sama seperti ini, berarti server ke klien sudah terkoneksi. Lalu kita buktikan lagi dari klien ke server. Kita buka command prompt atau CMD pada sistem operasi Windows atau klien kita ya. Nah, jika sudah terbuka, kita ping. Kita samakan ping dulu seperti tadi. Kita ping dulu sekarang dari klien ke klien ya, atau mengeping diri sendiri. Nah, jika berhasil seperti ini, berarti sudah bagus. Lalu kita coba ping ke server .2. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti jaringan klien server atau sistem jaringan ya dari sistem operasi Linux ke klien Windows ini sudah berhasil. Nah, silakan untuk mencobanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.